untuk teman-teman kami yang belum hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku jalan Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami umat-Mu ya Tuhan, kami boleh bersuka cita karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Kami masuk dalam ibadah kami telah memuji memuliakan Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan, dan saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati, berikanlah pengertian bagi kami yang kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu, menjadi umat-Mu yang setia, menjadi umat-Mu yang loyal kepada-Mu Tuhan, bahkan punya integritas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini karena Tuhan telah memberkati kita dan juga Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan bagi kita semua. Nah, saat ini kita akan melihat firman Tuhan dengan tema kita hari ini tentang bagaimana loyalitas, kesetiaan, ya, bagaimana juga tentang integritas atau karakter kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan ini menjadi kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja 100 GKI. Haleluya. Nah, kita akan melihat firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan rindu supaya setiap kita orang percaya, ya, yang telah dilahirkan kembali, yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Allah, yang mengikat kita dalam satu gereja, ya, di mana gereja adalah tempat kita berlindung, tempat kita bertumbuh secara rohani, ya, secara rohani. Nah, salah satu tujuan utama mendatangkan Tuhan Yesus ke dunia, ya, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah apa? Membangun atau mendirikan gerejanya. Ya, membangun dan mendirikan gerejanya. Ya, di dalam Matius pasal 16 ayat 18b saya akan baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, nah, Tuhan mendirikan gerejanya di atas dasar yang teguh. Nah, sehingga kita menjadi jemaat yang kuat. Yang kedua, apa yang perlu kita lihat tentang gereja? Bahwa gereja Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya alat yang dipakai Allah untuk meneguhkan kerajaannya sebelum kedatangannya. Ya, ada dua macam gereja, ya. Yang memberikan pelajaran kepada kita dua macam gereja, ya. Yang pertama adalah gereja universal atau secara umum. Gereja umum, ya, universal yang umum. Iya, umum, ya, umum. Gereja universal, yaitu apa? Kumpulan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia dan di sepanjang masa. Jadi semua umat Tuhan, orang yang percaya dari semua bangsa, dari semua suku, dari semua bahasa, ya, itulah gereja Tuhan. Ya, itulah gereja Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 22-23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya. Nah, ini menggambarkan bahwa kita ini semua adalah tubuh Kristus yang telah menjadi satu, ya, telah menjadi satu. Walaupun kita berbeda-beda bahasa, berbeda bangsa, ya, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit kita, ya, berbeda mungkin rambut kita berbeda, ya, tetapi kita tubuh Kristus. Ya, jadi kalau kita sudah tubuh Kristus, kita tidak saling menyakiti, tidak saling mendustai, ya, karena kita adalah tubuh. Nggak mungkin kita menyakiti tubuh sendiri, ya. Nggak mungkin kita cubit diri kita sendiri, melukai diri kita sendiri, pasti sakit. Ya, demikian juga gereja Tuhan. Kita satu. Ya. Bagian B. Tujuan utama kita mengerti dan menghayati tentang gereja umum atau universal ialah supaya kita bisa membangun kesatuan. Iya.
Jadi sekalipun kita ini berbeda-beda dari setiap suku dan bangsa, nah perlu kita mengerti supaya kita bisa membangun kesatuan. Yang kedua, gereja lokal. Nah ini dia, ini gereja lokal. Ya, yaitu apa? Kumpulan orang-orang percaya di suatu tempat tertentu. Nah ini contohnya, jadi dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 23 dikatakan, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi kalau gereja lokal ini adalah, yaitu ada kelompok-kelompok yang terkecil, ya, yang dari mana tadi dibanding dengan gereja universal. Kalau umum universal, iya. Bicara dunia. Oke, jadi itu tadi kumpulan orang-orang percaya di suatu tempat tertentu. Iya. Bagian B-nya gereja lokal apa? Tujuannya mengerti dan menghayati tentang gereja lokal. Apa sih tujuannya kita mengerti gereja lokal? Adalah apa? Supaya kita, coba di sini, supaya ada bertanggung jawab untuk menangani, mengelola dan mengurus. Nah, ya, supaya ada pemeliharaan bagi jemaat itu. Kalau gereja universal terlalu luas, ya, terlalu luas. Tapi gereja lokal itu tujuan kita adalah supaya kita bisa bertanggung jawab di lokal masing-masing. Kita bisa menangani, melayani jemaat, mengelola dan mengurus, ya. Jadi ini supaya terjadi keteraturan, supaya tidak terjadi kekacauan, ya. Makanya penting kita ada di gereja lokal, ya. Penting kita tidak gereja. Ya, jadi Bapak Ibu ada di gereja lokal mana? GHKT. Ya, jadi Bapak Ibu ada di GHKT. GKT, haleluya, komunitas tunarungu. Iya. Oke, mantap. Iya, bagian C. Oke, lanjut. Iya. Nah, kalau kita ada di dalam satu gereja lokal, apa yang perlu kita perhatikan nih? Allah ingin saudara memiliki komitmen di dalam satu gereja lokal. Nah, kita harus berkomitmen di gereja lokal kita. Ya. Jadi kita ada di sini GKGHKT, ya, tetap setia, loyal, dan punya karakter, punya integritas dalam berjemaat di GKI. Haleluya. Iya. Bagian D. Ya. Faedah menjadi anggota gereja lokal. Apa sih gunanya kita ada di gereja lokal? Manfaat. Ya. Apa gunanya? Supaya apa? Yang pertama apa ini? Supaya kita dapat apa? Pemeliharaan rohani. Rohani kita terpelihara. Ya. Sehingga kita bisa dibina di gereja lokal itu. Ada pemuritan di situ. Iman kita bertumbuh. Ya. Jadi kenapa ada konsel? Karena supaya kita rohani kita terpelihara. Ya. Agar rohani kita terpelihara. diurus. Iya. Ya. Jadi demikian juga secara rohani di gereja. Orang-orang yang percaya, yang baru percaya, mereka memiliki bayi-bayi rohani yang harus dibina, dikasih makan secara rohani, supaya mereka bertumbuh, ya, supaya jemaat itu menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang kuat. Ya, oke, bagian 2 fungsinya tadi apa? Mendapat perawatan rohani. Ini,
Ya, dirawat rohaninya ya. Nah, bentuk kalau dirawat ini kadang-kadang memang ada hal-hal yang harus dibuang, karakter kita. Ya, ada yang harus dibersihkan. Ya, kadang-kadang memang sakit. Enak, betul? Iya, iya, oke. Nah, jadi dalam rohani pun kita perlu dirawat. Ya, dirawat oleh penting hamba-hamba Tuhan, dirawat, PKS kita. Ya, oleh siapa? Gembala, ya, pendeta, PKS, pemimpin komsel. Ya. Nah, jadi ada di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Coba tadi Galatia. Di dalam Galatia. Ini enggak. Ini enggak. Saudara-saudara, kalaupun seorang mendapatkan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ya, yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi harus dalam lemah lembut. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita harus bekerjasama untuk menanggungnya. Dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau kita melakukan ini, kita melakukan hukum Kristus. Ya, melakukan firman Tuhan. Iya. Oke. Yang ketiga, apa yang kita dapat? Itu mendapat pengajaran yang teratur. Nah, perlu, kenapa di gereja kita harus ada pembinaan-pembinaan? Ya, dulu DKDK ada. Nah, ada konsel. Nah, jadi ada firman Tuhan yang terus. Ya, jadi kita mengajarkan pengajaran-pengajaran, juga doktrin-doktrin yang benar. Ya. Oke, yang keempat, mendapat perlindungan dari pengajaran sesat. Kita dilindungi dari apa? Pengajaran sesat. Ya, yang tidak sesuai firman Tuhan. Sesat. Oke, ya. Jadi di dalam Matius 24 ayat 11 dan 24. Baca sama-sama ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi perlu kita ada dalam gereja lokal untuk dibina, dirawat, dididik, diajar, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Ya, jadi perlu kita tetap mengikuti semua pembelajaran melalui gereja ini, yaitu firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan. Iya. Oke. Berikutnya yang kelima, belajar tunduk dan taat. Nah, dari gereja lokal juga kita belajar. Setelah kita diajar, dibina, diberikan pengarahan-pengarahan kita, bagian kita tunduk dan taat. Apa? Tunduk dan Ya, ini ada ayat kita baca Ibrani 13 ayat 17. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi perlu kita tunduk dan taat kepada pemimpin kita yang mengajarkan firman Tuhan, yang mengajarkan kebenaran, supaya apa tadi dikatakan? Supaya kita tidak tersesatkan, dan dikatakan berjaga-jaga atas jiwa kita. Ya, supaya kita tidak disesatkan tadi. Ya. Jadi mari kita tundukkan diri kita dalam kebenaran Tuhan. Orang-orang yang membina kita, ya, tuh masuk dalam terjemahan kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam
malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini akan perjanjian baru yang memetaikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dihancurkan bagi kita, yang telah diremukkan bagi kita oleh karena dosa-dosa kita. Karena Dia mau supaya kita diselamatkan. Ia tidak mau kalau kita binasa, tetapi kerinduan Tuhan bagi kita supaya semua kita yang di dalam Dia mengalami keselamatan. Cawan yang kita gunakan pada saat ini adalah melambangkan daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, supaya setiap kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pengorbananmu. Tubuhmu telah diremukkan, tubuhmu telah dihancurkan, supaya setiap kami yang berdosa tidak dibinasakan, tidak diremukkan, tetapi kami diselamatkan. Kami bersyukur dan bersukacita bahwa kami telah dibebaskan dari maut itu oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur juga Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Engkau telah menyucikan kami dari semua dosa-dosa kami, pemberontakan kami, ketidaksucian kami oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di atas salib. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menghapus semua dosa-dosa kami, dan kami boleh diselamatkan, sehingga kami boleh mengalami ketenangan, kehidupan kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan setiap sakit penyakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminum anggur ini. Mari kita meminum. Mari kita bersyukur bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan untuk kasih pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau telah mengorbankan diri-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus, supaya kami yang berdosa tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Supaya kami yang takut, kami tidak takut lagi terhadap dosa, karena Tuhan yang menyertai kami. Bagi kami yang sedih, kami tidak sedih lagi karena Tuhan yang menghibur kami. Bagi kami yang sakit, kami tidak terus dalam kesakitan, tapi kami mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami yang mengalami berbagai macam penindasan, Engkau mengangkat kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang ternyatakan bagi kami, dan kami bersukacita melalui perjamuan kudus ini kami diteguhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
diri semua pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu meneguhkan kami. Bahkan juga kami boleh masuk dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah buat kami hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memberkati jemaat-Mu, terus bertumbuh, mereka menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kehidupan yang terus menyenangkan hati Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka buat berhasil semuanya. Bahkan mereka boleh melimpah-limpah dalam berkat Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Kau juga yang menjadi kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang putus asa, Engkau yang menghibur mereka Tuhan. Bapa, kami rindu jemaat-Mu menjadi jemaat yang terus berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Biarlah Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan juga haleluya. Terus Tuhan pakai haleluya menjilat kemuliaan-Mu, dan kami terus bertumbuh bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang telah melayani saat pagi hari ini, Tuhan Kau memberkati semua. Dan kami percaya Engkau memakai kami terus sesuai dengan talenta yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kami akan kembali ke masing-masing dan kami terima berkat. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang melimpah-limpah, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, pertolongan kekuatan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh ya, GHKT. Maju terus. Maju terus. Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah.